Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nastaftahul jalsata mithla ma nawahu ahluna wa aslafuna wa aba'una salihun. Allahu yudkhilu niyatina fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim wa maqasidana fi maqasidihim. Al-Fatihata ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Al-Fatihata biniyatina salihah. Annallahal karim yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqqihuna fid din wa yu'allimuna at-ta'wil wa yahdina ila sawa'is sabil wa yufidu ala qulubina ma afadahu ala qulubi ibadihi as-salihin. Annallahal karim yarzuquna kamalal ikhlas wal yaqin wa yaj'aluna min ibadihil muttaqin. Wa ala kulli niyatina salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina Muhammadin sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa kulli man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurad dunya wal akhirah wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Amma ba'd. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, para jamaah Masjid Jami Al-Hikmah, wabil khusus segenap takmir dan pengurus Masjid Jami Al-Hikmah, para asatidah, para muallimin, mudarrisin, para alim ulama, tokoh masyarakat dan sepuh masyarakat sekitarnya, semua yang hadir pada kesempatan mulia malam hari ini. InsyaAllah kita semua hamba-hamba Allah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Terlebih dahulu tentunya bersyukur kepada Allah atas segala hidayah, inayahnya, rahmat dan nikmatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala kembali memberikan kegembiraan, kebahagiaan kepada kita, rezeki yang sangat mulia, yang sangat kita inginkan dengan berjamaahnya kita di masjid ini yang diawali dengan melaksanakan kewajiban kita ibadah salatul maghrib berjamaah, dan kita melanjutkannya istiqamah mudawamah kita ta'lim, kita saling tausiah, saling wasiat, saling berpesan di antara kita, mengkaji sebagian ayat-ayat Allah ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu dengan harapan semua amal saleh ibadah kita menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Hadirin bapak-bapak, saudara-saudara sekalian,
seperti biasa masih terkait dengan kajian sholatul jamaah yang pertemuan yang lalu telah kita kaji bersama-sama hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pentingnya kita melaksanakan salat berjamaah, bersegera datangnya dan memilih saf yang depan. Juga ada doa para malaikat, yusalluna ala sufufil muqaddimah, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya para malaikat mendoakan rahmat kepada orang yang berada di saf awal, saf depan. Bahkan dalam suatu hadis telah kita kaji bersama, kalau seandainya saf, atau pertama mereka tahu, kalau seandainya kita mengerti apa yang diberikan Allah kepada orang yang di saf awal, bahkan mafil adzan, kita adzan itu sudah di masjid, maka seandainya mengerti, dan itu tidak akan didapat kecuali dengan diundi, ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti kita akan berebut mengikuti undian itu. Tsumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu. Ya. Mari kita melanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minas sunanil muhimmati al-maghfuli anha taswiyatus sufufi wal tirasi. Sebagian daripada sunnah-sunnah yang sangat penting, yang kadang masih termasuk bagian disepelehkan, ya, dalam sholat berjamaah. Bahkan al-maghful, maghful itu ghafala yaghfulu, artinya lalai, Pak. Masih banyak dilalaikan sunnah ini, padahal sangat penting, adalah taswiyatus sufuf, ya, lurusnya saf, ya, wa iltirasis sufuf. Iltiras itu artinya rapat, ya, itu dalam saf. Bahkan arti iltiras yang sebenarnya itu zahmah, padat, gitu ya. Kalau dalam saf tentunya disebut rapat, ya, lurus dan rapat itu. Gimana Pak? Mas sekarang ini merapatkan saf itu sudah nggak ragu-ragu lagi kan, ya? Saya di mana-mana kalau sudah ingat ini ya masih bertanya, takut masih ada sisa COVID. Ya, cuman takut masih ada sisa corona saja, Pak. Dulu waktu corona kan takut kita rapat, ya. Nah, takut masih tersisa sampai sekarang. Jadi masih takut gitu mau rapat itu, ya. Insyaallah sudah tidak, ya. Udah tidak, kita sudah banyak mendapatkan i'tibar pelajaran. Iya. Ya, berbeda dengan masker. Kalau masker itu silakan saja, yang mementingkan, yang memerlukan, yang ada sebab, ya silakan saja. Bahkan ya saya sendiri ini lagi mestinya penting ini kalau berjamaah itu kanan kiri rapat, ya begitu saya sedang penting karena sedang batuknya ini, Pak. Soal, ya, bahkan orang soal yang parah, batuk-batuk yang parah itu dimasukkan kepada uzur datang ke masjid. Yang penting keinginan datangnya jangan hilang.
ingin datang sebenarnya cuman karena batuk-batuk parah. Jadi boleh tidak ke masjid, pahala berjamaahnya diberikan oleh Allah. Ya, diberikan oleh Allah itu. Flu yang berat, bersin-bersin terus misalnya. Itu boleh itu tidak datang ke masjid berjamaah itu. Pahalanya diberikan oleh Allah. Atau datang cuman pakai masker ya. Kayaknya kalau nggak datang apalagi udah biasa itu nggak enak bener. Rasanya kalau Rasulullah di rumah itu atau di tempat lain selain masjid itu kayak ada hutang rasanya ya. Mungkin begitu yang bagi yang biasa, Pak. Ya, itu silakan. Tetapi bagi yang tidak masalah, makruh itu pakai masker. Yang disebut dengan iltitham, hadisnya menutup hidung dan mulut. Ya sudah, menutup hidung mulut itu ya masker, Pak. Tapi yang tidak masalah ya. Kalau masalah malah disuruh, diperintahkan. Tapi kalau tidak ada masalah ya makruh. Lah makruh itu menghilangkan fadilah keutamaan pahalanya. Iya, jangan sepele kita dengan makruh. Kalau tidak ada masalah, tidak ada sebab. Ya, insyaallah ini sudah tidak ada sisa-sisa tentang rapat ini, sudah tidak ada sisa Covid lagi insyaallah, Pak. Wa qad kana alaihi salatu wassalam, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawalla fi'la dzalika bi nafsihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai sangat memperhatikan dengan dirinya, tidak mau memulai takbir salat kecuali melihat ke belakang. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ke belakang, sudah semua sudah rapat dan lurus. Masih terus saja dikatakan oleh Nabi sawu lurus. Ya. Aqimu sufufakum, aqimu, tegakkan saf yang sebenarnya. Sampai dalam sabdanya fa inna taswiyatas sufuf, sesungguhnya meluruskan dan merapatkan saf itu min tamamis shalah, bagian dari kesempurnaan salat berjamaah. Ya berarti kalau nggak mau lurus, Pak. Cuman lagi-lagi ya, setiap saya berdiri sholat berjamaah itu hampir setiap sholat lah, itu rapat pada saat pertama takbiratul ihram. Kenapa? Karena semua itu kaki itu agak melebar. Paham maksudnya ya? Tapi begitu rakaat kedua semua merapat kakinya, sehingga renggang lagi. Nah ini tolong perhatikan, Pak, baik rakaat pertama ataupun kedua dan seterusnya, begitu sudah berdiri membetulkan kaki. Ya sekalipun tidak harus nempel saling injek, itu juga nggak harus begitu. Kalau di sini tentang rapatnya kaki ya, apa kelingking itu nggak dibahas. Tapi di Syarhul Muhadzab dibahas, Subulus Salam itu dibahas. Ya nanti di sini bahasanya itu ini, Pak. Rapatnya apa ini? Pundak. Ya kalau pundak iya. Di kitab ini, Pak, Nasaihul Ibad ya. Syekh Abdullah Ibnu Alawi Al-Haddad. Wa kana alaihi salatu wassalam yatawalla fi'la dzalika bi nafsihi. Nabi itu sampai memeriksa saf barisan itu. Wa yukatsiru tahrid alaihi. At-tahrid itu artinya mengobarkan, kalau itu sebenarnya sangat menganjurkan, mengingatkan. Ya, dengan beberapa bentuk sabdanya. Wa yaqul la tusawwinna sufufakum aw la yukhalifunna Allah baina qulubikum Nabi bersabda, sungguh kalian harus merapatkan, meluruskan dan merapatkan saf kalian, atau Allah menjadikan hati kalian gampang berselisih. Oh, ke situ, Pak. Jadi lurus dan rapatnya kaki itu mempengaruhi hati.
aw la yukhalifunnallahu qulubakum. Makanya kenapa sampai diperhatikan loh. Coba kalau cuman zahir yang berselisih kan, cuman lurus kan nggak seberapa. Kalau cuman lurus cuma yang satu agak maju, yang satu itu nggak. Tapi kalau sudah hati yang berselisih, waduh, ya Allah, rusaknya persaudaraan karena perselisihan hati. Betul, rusaknya silaturahim, bahkan terputusnya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu karena perselisihan hati ini, Pak. Allah, makanya jangan sepele lagi begitu sufufakum. Makanya seorang imam sangat dianjurkan jangan cepat-cepat takbiratul ihramnya. Begitu sudah Allahu akbar la ilaha illallah. Kan imam sudah dari tadi sudah berdiri itu. Qomat baru mulai aja kadang-kadang imam sudah sampai di tempat imam. Begitu la ilaha illallah, bentar lagi langsung Allahu akbar. Nih kasihan makmum. Makanya imam sangat harus memperhatikan makmum itu di situ. Hadirin rahimakumullah. Malah bacaan sebelum takbir itu mau jadi imam atau makmum sebenarnya panjang bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya bingung kadang-kadang lihat itu Pak, jalan dari belakang saat begitu nyampe ke saf langsung takbir Allahu akbar. Ini bagaimana itu, ada baca sambil dari sana berjalan bacanya atau nggak baca? Ada kan kadang-kadang begitu kan? Ada kan? Begitu sampai langsung takbir Allahu akbar, takbirnya cepat pula. Wah, saya nggak nyampe ilmunya. Ya, hadirin rahimakumullah. Tidak. Kalau mau mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, coba lihat beberapa riwayat hadisnya. Sebelum takbiratul ihram bacaan Nabi ta'awudnya agak panjang. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamazihi wa nafakhihi wa nafathih. Itu ta'awud Nabi sebelum takbiratul ihram. Ta'awudnya saja. Lalu Nabi membaca takbirnya 3 kali. Kemudian tahlil la ilaha illallah 3 kali. Kemudian subhanallah bihamdih 3 kali. Coba, kan panjang itu Pak. Gak bisa kita diri langsung takbir itu kalau mau mengikuti sunnah Nabi. Ya. Nah, di mana orang-orang yang mengaku katanya mengikuti sunnah Rasul, tapi ternyata cara takbirnya semacam itu. Ya. Hadirin rahimakumullah ya. Jadi begitu qomat sudah selesai, la ilaha illallah, kan ngikutin itu. La ilaha illallah kata imamnya. Ya kadang-kadang saya sering mendengar juga imamnya nggak baca apa-apa itu, nggak dikerasin, mungkin ya pelan bacanya wallahu alam. Ya tapi mengingatkan makmum nggak apa-apa, imam baca la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi. Baru ta'awud. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamazihi wa nafakhihi wa nafathih. Baru bismillahirrahmanirrahim. Ya ta'awud dibaca, masa bismillah nggak dibaca? Ya, baru bismillahirrahmanirrahim. Baru silakan kalau mau pakai usolli fardal maghribi 3 rakaatin. Tidak pun sudah baca bismillah langsung takbir. Allahu akbar. Ini takbir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebelum membaca bacaan tadi sebelum takbir itu masih menghadap ke belakang. Sering dilakukan Nabi itu memeriksa saf. Bahkan sesekali Nabi keliling. Iya kan, begitu kan riwayatnya. Kalau sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu an itu pakai cambuk Pak. Pakai cambuk itu dicek apa tumit itu. Ya. Istawau sufuf. Allah, sampai sepenting itu gitu ya, sampai ya. Makanya Nabi SAW wa yukatsiru tahrid atau wa yukthiru tahrid alaih. Tahrid itu artinya mengobarkan. Harridil mu'minina 'alal qital, itu artinya kobarkan. Ya. Kan menakutkan hadirin Bapak Ibu Saudara sekalian ya, kalau sampai Allah menjadikan hati kita ini gampang berselisih. Ya, gampang berselisih artinya gampang ketika melihat sesuatu yang tidak cocok itu. Ya Kak,
Kita sering begitu kan ya? Di mana saja itu tidak mungkin selamanya kita jumpa dengan siapapun itu sesuai dengan hati kita, Pak. Sering kita ketemu itu melihat, mendengar suara yang tidak sesuai dengan hati kita, nggak cocok hati kita. Tapi kalau orang tidak gampang berselisih hatinya, dia memaklumi, dia menerima, dia memaafkan. Nah, kalau orang gampang berselisih, begitu ngelihat tidak cocok, apa yang terjadi? Iya, memusuhi. Dia begitu dan seterusnya kan. Ini gambarnya yukhalifunna qulubakum. Ya, ini bisa bermula dari salat berjamaah. Bahkan Nabi bersabda, wa yaqulu inni la arash syayatina tadkhulu fi khilalis sufuf, yakni bihal farj. Al-faraj. Nabi bersabda, sungguhnya aku melihat syaitan. Kata Nabi, saya melihat syaitan masuk di selak-selaknya saf. Ya, makanya selama ini ya waktu Covid itu saf semacam itu, bagaimana syaitan itu di sela-selanya itu ya Pak? Ya Allah, berapa semeter? Iya, bahkan seandainya renggang satu jengkal saja sudah terlihat oleh Nabi seperti seekor anak kambing. Betul? Situ kan hadisnya ya. Kalau nggak rapat itu Pak. Ya, makanya jangan sampai sejengkal-jengkal itu ya. Makanya dari sebelum takbir itu jangan terlalu mengkang tuh kaki kita. Jangan terlalu lebar. Agak rapat ya, kurang lebih sejengkal lah ya, lebih mungkin sejengkal tergantung orangnya. Ya. Nah, nanti rakaat kedua pun harus sama. Ya. Kalau rakaat pertama lebar, nanti rakaat keduanya merapat semua, ya renggang semua akhirnya Pak. Yang di kanan ke kanan, yang di kiri ke kiri, kan begitu kan? Allati takunu fiha, jadi di renggang-renggang yang terjadi pada saf-saf itu. Ya. Makanya ini yaitu yang pertemuan yang lalu kita membahas, kalau ada saf kosong mestinya yang belakang yang berhak maju gitu kan ya. Jangan memerintahkan yang lain. Jangan menyuruh kanan atau kirinya, Pak silahkan maju, jangan begitu. Tapi belakangnya, bahkan seolah memang berebut. Karena makin maju itu ya utama derajat daripada sholat berjamaah semakin tinggi. Ya. Nah kemudian kadang-kadang kalau ada renggang itu Pak, itu memang nggak enak. Orang yang di belakangnya maju itu nggak enak, apalagi renggangnya tanggung Pak. Ya. Nah ini kalau seandainya suatu saat ketemu orang yang minta atau mungkin mohon rapat Pak, saya mau masuk shop, misalnya dia bicara begitu di samping kuping kita sudah sholat, ya, dia megang bahu kita misalnya, dia dipegang sama dia dua-duanya, maaf Pak, saya mau minta ya, saya mau masuk shop Pak. Ya geser, nggak apa-apa itu dalam sholat, geser tuh nggak batal, enggak, ya. Ya cuman nanti dikatakan ini orang mengganggu begitu kan ya. Ya mengganggu, dia berbicara lagi di telinga kita ya, menghilangkan kehusyuan gitu. Dibilang begitu nanti Pak. Ya jadi akhirnya jadi nggak enak dia. Padahal sebenarnya masih berhak itu untuk rapat itu. Makanya kalau ada saf paling belakang sendirian, begitu kan? Kalau saf paling belakang itu sendirian, dia udah datang paling belakang sendirian, nggak ada kiri kanan, nggak ada orang. Di belakang sana sudah tidak ada yang masuk masjid lagi, maka dia sangat dilarang itu berdiri sendiri di belakang itu. Dia masuk ke saf, lihat mulai dari kanan sampai ke kiri masih bisa masuk enggak? Lah barangkali orang yang merasa semacam itulah, dia itu akan maksa masuk saf. Makanya kalau ada yang semacam itu berarti terjadi begitu di belakang, ya kita jangan marah-marah Pak, geser aja. Ya. Bahkan di dalam ayat Al-Quran, sekalipun ayatnya itu pada saat majlis, wa idza qilan syuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajah.
Idza qila lakum fafsahu yafsahillahu. Gimana ayat itu ya? Kalau ada orang minta tempat, Pak, kasih itu tempat selagi masih bisa. Ya, sekalipun ayat ini pada saat majelis semacam ini, Pak, penuh, misalnya rapat, kemudian ada orang masuk, lihat-lihat cari tempat, seperti Jumat itu misalnya, Pak. Kalau kita lihat semacam itu, panggil dia, kasih tempat. Geser sedikit ke kanan ke kiri. Oh, memberikan tempat semacam itu, oh rahmat dari Allah. Iya, Pak, itu ada pahala, ada faidah, ada pahala besar itu. Jangan malah sebaliknya. Masuk ada orang lihat-lihat pengen tempat, kita kenal dia, oh dia yang nyari tempat, malah dirapetin, malah ya takut ngedeketin dia gitu ya. Jangan ini yang terjadi, Pak. Berikan tempat dia. Ya Allah. Bismillah. Fayustahabbu ilsaqul manakibi bil manakibi ma'at taswiyati. Kalau di sini bahasanya sangat dianjurkan ilsaq. Ilsaq itu menyentuhkan. Menyentuhkan bainal manakib, al manakibi bil manakib. Manakib itu mankibun. Ya, ini Pak, apa? Ya, bukan Ka'ab, ya, bukan Ka'bun. Kalau Ka'bun itu artinya mata kaki. Di Subulus Salam itu Ka'bun ya. Tapi ini manakib. Manakib itu, mankibun itu ini ya, bahu. Ya mungkin bukan bahu ya, tapi ini apa namanya nih? Siku. Kenapa? Karena kita sedekap itu, kalau yang pakai sedekap ini, kalau yang nggak pakai sedekap baru bahunya yang rapat. Karena orang sholat itu bisa sedekap bisa tidak. Betul ya? Itu sunnah. Ya, kalau dia sholat Allahu Akbar terus lepas saja tangannya, nggak apa-apa itu sebenarnya itu, cuman tidak dapat kesunahan pahala sunnahnya sedekap. Tapi kalau sedekap yang paling ke samping itu ya pasti siku. Maka paling tidak sikunya yang agak bersentuhan itu, Pak. Iya, jadi kalau di sini tidak dibahas itu kaki kelingking harus bersentuhan itu. Wah, kalau mata kaki yang bersentuhan ini berat, ini rasanya sulit, tidak mungkin kayaknya. Lo coba mata kaki harus nyentuh itu kayak gimana coba? Ya, makanya kadang-kadang orang berdiri kaki, umumnya orang berdiri kaki itu kaki kan agak ke sini, Pak. Betul. Hadapannya itu agak keluar. Makanya kadang-kadang suka digitukan ya. Ya diluruskan paling tidak. Supaya dapat juga itu mustaqbilal qiblahnya, menghadap kiblatnya. Ya, tapi kalau bainal manakib, ya manakib atau pakai kop ya, bukan kop, pakai kap bukan kof. Ya. Ma'at taswiyati sambil dia itu meluruskan. Ini menyentuhkan dan sambil meluruskan itu. Dan insya Allah kalau sikunya yang bersentuhan itu kaki udah cukup itu, Pak. Udah nggak bakal ada setan di antara di sela-selanya itu. Ya kalau sikunya kita menyentuh atau paling mau hampir menyentuh. Ya tapi kalau sudah siku saja sudah jauh, kakinya itu lebih jauh lagi itu. Karena posisi kedua kaki kalau berdiri pasti lebih di dalam daripada siku, betul tidak? Iya, jadi makanya sikunya paling tidak itu sikunya. Bihaitsu la yakunu ahadun mutaqaddiman ala ahadin wala mutaakhiran anhu. Dengan sekiranya lurus itu jangan sampai ada kaki yang lebih maju atau kaki lebih mundur. Ya. Ini ketemu saja kalau sudah sholat berjamaah kadang-kadang, Pak. Terutama nanti rakaat keduanya. Begitu bangun karena nggak perhatiin kaki, ya kadang-kadang lebih mundur dari shaf, lebih maju dari shaf. Sadarnya kapan? Begitu ruku kedua kalinya, rakaat kedua ruku, baru ngelihat kakinya, oh udah rusak. Iya, dan ya lagi-lagi hadirin rahimakumullah, ini shaf ya sudah disiapkan itu tempat shaf.
Jelas ya. Kalau zaman dulu itu saf itu mula-mula masjid zaman dulu itu cuma ditulis di samping itu, di tembok. Betul Pak, dulu ya. Saf gitu. Nah itu begitu sudah berbaris bisa jadi nggak lurus. Bahkan kadang-kadang jauh itu loh, yang masjid lebar, luas masjid itu. Wah nggak ketemu itu. Dari saf depan nyambungnya ke saf belakang. Ya. Pernah ada terjadi begitu. Jadi kalau sekarang di mana masjid ini shop itu sudah jelas semacam ini Pak. Iya maka gunakan nih shop itu. Sekalipun sholat sunnah. Lah itu kan bagian dari adab. Shop itu di situ. Apa shop? Berdirinya orang sholat. Kadang-kadang sholat sunnah mundur ke belakang. Ya berdiri di tempat sujudnya orang belakang. Kakinya tempat sujudnya orang belakang. Lah kan. Ya kan? Kurang pas ini Pak. Iya malah ya memang ada lagi yang maju ke depan begitu sholat sunnah ngedeketin tembok itu ya. Nah, itu saya kurang paham itu. Kenapa dia mengharuskan semacam itu? Ya cuman lagi-lagi saya perlu sudah Allah. Iya mungkin mencari kehusyuan yang bagus barangkali. Karena dekat tembok itu sedikit sekali gangguan penglihatan dan sebagainya mungkin itu. Tapi syaratnya asal temboknya jangan berbatik. Betul. Jangan bertuliskan begitu Pak. Ini berbatik begitu makin dideketin makin terganggu dia. Ya. Enggak, jadi tetap saja yang penting pindahnya orang dari sholat ke sholat. Ya memang pindahnya silakan. Ya, tetapi yang bagus adabnya ya ke samping, ke kanan dan ke kiri. Makanya kalau sampai tidak ada tukeran, tidak ada tempat lagi samping kanan kiri kita tukar kadang-kadang ya. Ada kan yang menukar itu kadang-kadang. Ya bagus dia karena memang sunnah kita kalau dari sholat itu dari wajib ke sunnah itu agak pindah, geser walaupun sedikit. Karena di mana kita sholat kaki kita menginjak tanah itu. Menginjak sajadah tempat sholat ini akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Sampai ke bumi yang ketujuh. Sama dengan orang ketika bermaksiat kepada Allah. Di mana duduk dia, tempat maksiat dia, tempat dosa dia, bumi itu akan bersaksi di hadapan Allah. Ya makanya disunahkan geser ya. Gesernya ya ke kanan ke kiri tetap di saf. Ya biar tidak menjadikan pemandangan itu rusak gitu Pak. Ya kan? Ya kalau tadi tidak dapat, memang jamaahnya penuh, nggak bisa geser kanan kiri, ya terpaksa dia harus maju ke depan kalau memang bisa. Majulah ke depan ya. Wa ya fadzalika huwas sunnatu. Ini adalah sunnah. Wa yata'akkadul i'tina'u bidzalika, dan sungguh sangat tinggi ya al-i'tina, perhatian sangat tinggi, perhatian sangat kuat perhatiannya dengan hal tersebut. Wal amru bihi minal a'immati, dan perintah atau memerintahkan, jadi para pemimpin-pemimpin a'immah itu mestinya tinggi perhatiannya dan mengingatkan jamaah. Ya kalau a'immah itu Bapak Saudara sekalian mulai daripada imam salat, a'immah itu umum. Ya. Wahum aula wahum bihi aula min ghairihim minal muslimin. Karena para a'immah itu pemimpin ini a'immah itu. Karena para pemimpin itu lebih utama dari selainnya dari kalangan kaum muslimin. Fa innahum a'wanun 'alal birri wat taqwa. Sampai segitu dibahasnya, Pak. Karena yang seharus sangat tinggi perhatiannya memperhatikan albir, kebaikan-kebaikan itu dan ketakwaan-ketakwaan itu a'immah, pemimpin-pemimpin. Ya. Dalam hal ini hadirin rahimakumullah termasuk Pak RT, Pak RW kalau di kita. Ada Pak RT ini. Ada Pak RT ini, Pak. Pak RW, Pak Lurah, ada Pak Lurah datang. Oh ya Allah ya. Yes. A'immah. Jadi kalau di masjid itu misalnya
yang paling berhak pertama, misalnya Pak RT datang, maka Pak RT yang mengingatkan sab itu. Ya Allah, bayangkan. Iya Pak. Ya cuman nanti kalau ada Pak RT, Pak RW semacam itu ya, begitu sholat, maaf Pak, saya Pak RT Pak, tolong sabnya Pak luruskan Pak. Kira-kira kalau ngomong begitu dibilang apa dia? Tapi di sini dibahas ini Pak. Ya, wa yata'akkadu, dan sangat dikuatkan al-i'tina, perhatian, bidzalika, dengan sab lurus rapat itu, wal amru bihi minal a'immah, yang memerintahkan itu pemimpin-pemimpin, karena mereka aula min ghairihim minal muslimin, dia lebih utama dari sekian banyak orang lain. Ya yang pertama para imam, ya cuma paling tidak ya sudahlah, kalau sudah imam istawau sufufakum sawu aqimu sufufakum, ya sudah Pak RT juga ya mungkin sudah cukup ya. Wah ya nanti kalau nggak dibahas begini sama saya, nanti Pak RT mengadakan rapat ini dengan Pak RW nanti ini. Ya, padahal ini saking pentingnya tentunya ini Pak. Fa innahum a'wanun 'alal birri wat taqwa wa bidzalika umiru. Karena mereka para a'immah, para pemimpin itu yang paling dominan, mestinya mereka itu bertanggung jawab, dan mereka sangat tinggi perhatiannya terhadap hal-hal kebaikan dan ketakwaan itu. Wa qala ta'ala ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ini hadisnya, ayat Qur'annya. Ya, tolong menolonglah kalian atas kebaikan dan takwa, dan jangan sampai kalian tolong menolong dan mendukung atas dosa dan permusuhan. Itu sangat jelas ayat Qur'annya. Albir, kebaikan banyak sekali. Apalagi termasuk lurus saf salat. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tapi kalau dosa dan permusuhan ya jelas. Ya, kita jangan sampai mendukung itu. Sudah masuk waktu Isya ya Pak ya? Belum Pak? Masih belum ya? Kita mungkin. Tapi wallahu alam, takut ada pertanyaan barangkali ya Pak ya. Ya, masih ada beberapa pembahasannya di sini. Iya. Ya, jadi sangat jelas bahwa al-mubadarah ila shaffil awal, kita memilih saf awal dan dengan rapat dan lurusnya saf, hadhihi sunnatun mayyitatun min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sunnah yang sangat tegas dan jelas dari sunnah Nabi SAW. Man ahyaha kana ma'ahu fil jannah. Maka siapa orang yang biasa menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, maka dia akan bersama Nabi di surga. Ya, makanya jangan segan kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi selagi memang itu mampu. Kalau mampu Pak, karena bisa ada sunnah-sunnah Nabi yang kita tidak akan mampu gitu ya. Ya kalau tidak mampu ya mungkin karuan, mungkin nggak mampu ya, karena tidak semuanya sunnah-sunnah Nabi itu bisa kita lakukan. Tapi yang mampu, mari kita jujur dengan kemampuan kita. Seberapa cuma lurusin sab ya. Ya Allah Pak ya, masih banyak sekali hikmah-hikmah di baliknya. Baik, Rahmatullah, ya mungkin saya cukupkan sekian. Silakan kalau ada tambahan ya pertanyaan. Baik Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita berjamaah berdua, kalau mengikuti sunnah Rasul, apa itu di sebelah kita di samping kanan betul, apa ada sedikit jamaah? Oh, kalau berdua ya, iya. Kemudian yang kedua, kalau kita duduk, sepanjang pengetahuan saya kaki itu rapat begini ya, nggak renggang. Kalau dalam sujud. Oh sujud. Sujud ya, iya. Iya, mungkin itu ada perbedaan Pak di bab sujud dulu ya. Saya membaca termasuk Irsyadul Ibad dimakruhkan sampai saya ulang-ulang itu. Ini
Apa saya yang memahami atau seperti apa itu? Ada makruhatus sholat, ada makruhnya sholat. Dari sekian banyak makruhnya sholat itu berdiri kaki sebelah, cari senderan, kemudian kebelet dipaksa sholat, ya kan? Itu kan makruh-makruh semua itu, banyak sekali makruh itu. Ya termasuk masker, ya itu makruh kalau tidak ada sebab. Nah itu makruh-makruh. Di antara makruhnya itu wa an yalsiqa bainal qadamaini. Begitu di sana, Pak. Dimakruhkan merapatkan antara dua tumit pada saat sujud. Saya kurang tahu itu kan, saya ya, Bapak Rasulullah yang tersebar itu cara sujud kaki yang benar itu dulu tersebar itu Pak, di share itu dari grup ke grup, di WA di Facebook ya kan, yang satunya renggang disilang, ini tidak benar. Pernah melihat begitu? Iya, tapi yang dirapatkan ini yang dicontreng, itu yang benar. Akhirnya ya namanya zaman sekarang itu zaman share, ya ikut itu semua. Makanya saya ketika membaca itu, aduh ini kok begini nih Pak. Wah saya mungkin ini mohon maaf Pak, dalam bab ini saya ngutang dulu ya Pak ya. Iya, tapi kalau kita lihat kalau renggang kakinya kan kelihatan. Iya, itu alasan mereka. Jadi kalau direnggangkan nanti samping dengkul kita itu dari belakang kelihatan gitu kan, kecuali pakai daleman. Kecuali pakai daleman. Kalau nggak pakai daleman, cuman sarung atau gamis, sujudnya kakinya merenggang, itu dari belakang samping dengkul itu kelihatan. Tapi melihat dari bawah, itu kan dari posisi bawah, itu nggak batal Pak, nggak masalah. Yang batal itu kalau seandainya terlihat dari samping. Jadi kalau dari arah bawah, dan dari arah bawah itu, ya kalau sujud ya bukan dari bawah, tapi dari arah bawah. Itu sebenarnya nggak apa-apa. Itu tidak merusak. Hanya saja akan lebih sempurna andai kata pakai daleman, tidak terlihat samping dengkulnya, ya kan? Nah, makanya pendapat yang demikian ini merapatkan. Saya dalam hal ini hadirin rahimakumullah, rasanya saking umumnya sekarang orang sujud semacam itu, saya ingin mencari di mana ini kitabnya yang mungkin menganjurkan semacam itu, Pak. Saya belum mendapatkannya ya, tentang sempitnya bacaan saya tentunya ya. Tapi sudah kebaca saya itu, Pak. Sampai saya ulang lagi. Mungkin nanti suatu saat saya bisa membahasnya di sini tentang makruhatus shalah. Ya. Iya, makanya saya sampai sekarang belum pakai itu yang rapat itu. Karena saya ketemu yang semacam itu kitabnya. Saya nggak berani pakai. Ya yang berani pakai saya ketemu kitabnya dulu. Yang dulu itu yang rapat itu bukan kitab, tapi itu di-share, di foto. Iya, iya kan? Ya saya melihat berkali-kali itu. Iya, jadi wallah alam itu mungkin ya memang ada kitabnya. Kitab fikih itu luas, Pak. Iya, jadi kalau bisanya berbeda, makanya jangan menyalahkan dulu. Gitu ya. Iya, mungkin kitabnya di mana dan siapa, pendapatnya siapa. Batal wudhu itu bisa berbeda satu sama lainnya. Ada yang nyentuh perempuan batal, ada yang tidak, gitu kan? Tidak masalah, tidak masalah. Semua berdalil, semua benar. Semua benar. Ya, sekarang silakan Bapak soal kaki merapat itu. Tapi kalau sudah biasa semacam itu lanjutkan. Ya, silakan. Insyaallah mudah-mudahan itu yang sempurna karena alasannya sangat jelas, tepat supaya tidak terlihat pinggir dengkul itu, Pak. Dengan dengkul itu sudah termasuk aurat, ya kan? Sudah termasuk aurat, ya. Tapi ternyata saya mendapatkannya itu, Pak. Baik, makumullah ya. Silakan. Mungkin cukup. Oh iya, Pak. Masih ada pertanyaan? Ya, Pak ya. Kalau untuk saf jamaah wanita bagaimana Ustaz satu? Kemudian kalau untuk sholat tarawih juga berlaku juga sholat rapat itu. Oh iya. Oh tadi Bapak termohon maaf. Tadi Bapak belum dijawab itu yang berjamaah berdua. Itu betul Pak. Jadi kalau berjamaah berdua itu tidak depan belakang ya. Tidak depan belakang. Di samping sebelah kanannya imam mundur sedikit. Bahkan andai kata susah tempatnya bersampingan dengan imam itu masih boleh Pak. Masih boleh itu kalau berdua. Kecuali datang lagi nanti nyolek baru mundur gitu kan.
Iya, dan yang datang ini baru di belakang imam. Datang lagi di sebelah kanan, datang lagi kanan sampai kanan. Sampai penuh baru kiri. Ada lagi yang berpendapat kanan seimbang dengan tengah tadi itu. Boleh mengisi kiri imam kalau di kanan sudah keisi gitu. Kalau belum mesti dia memilih yang kanan. Itu Pak. Terus pertanyaan Bapak perempuan tadi gimana Pak? Kalau untuk jamaah sholat wanita apa berlaku juga rapat itu? Kemudian pertanyaan untuk sholat tarawih apa harus rapat juga? Oh, sholat berjamaahnya wanita, sabnya, iya rapat juga sama Pak. Iya, artinya pembahasan di sini tidak ada beda laki dan perempuan. Sab lurus rapat ya sama Pak. Cuman ya mungkin sulitnya kalau wanita itu karena mau kena nggak kelihatan kakinya ya. Lurusnya seperti apa ya kira-kira sajalah. Ya rapatnya juga sama Pak. Ya. Kalau rapatnya itu sama, artinya tidak ada pengecualian kecuali perempuan tidak. Tapi kalau posisi tangan sujud, iya itu ada beda antara laki dan perempuan termasuk takbir. Ya, untuk jangan mengangkat ketiaknya ya, membukanya itu Pak ya. Nah itu kalau itu iya betul, itu maksudnya ya Pak ya. Ya alhamdulillah ya baik. Sholat tarawih iya pada saat tarawih gitu kan Pak ya. Oh iya. Iya karena itu sholat sunnah ya gitu ya. Sholat sunnah yang berjamaah. Enggak sama Pak. Sholat berjamaah apa saja sebaiknya, afdalnya, utamanya saf lurus dan rapat. Oh iya, jadi nanti kalau sholat sunnah dikecualikan itu sholat Id apa dan sebagainya tidak. Tetap kalau ada kosong isi, walaupun sholat tarawih, sholat witir berjamaah itu sama Pak, ya sama. Semua sholat berjamaah, adab berjamaah dilaksanakan. Baik, taqabbalallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.